Dan di situ banyak sekolah-sekolah kelas-kelas sekolah minggu pada waktu itu ya. Saya waktu kecil, saya itu kelasnya itu di jendela itu, pas di jendela putih itu dulu belum ruang ibadah belum ya. Dulu itu hanya sebuah tempat untuk lalu lalang, cuman kita anak-anak kecil sekolah minggunya di situ gitu ya. Dan ini Bu Riana ini salah satu guru saya, dan ada beberapa guru sekolah minggu saya di sini juga. Jadi ini sebuah kenangan yang luar biasa, dan pada waktu kemarin saya menyiapkan khotbah ini, saya tuh membayangkan saya datang ke sini kan. Jadi saya ingat saya masuk, ada salib yang besar, dan salib itu tidak sebesar yang ada di pikiran saya. Karena waktu kecil mungkin salibnya terlihat besar. Lalu saya ingat jalannya itu berbatu-batu parkiran, dan saya ingat ada tempat main anak-anak di belakang yang ternyata masih ada, luar biasa ya. Ini sebuah kenangan bagi saya ada di sini, dan saya mengucap syukur bisa menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Istri saya Jacqueline ada di sini bersama-sama dengan saya. Anak saya 4 ya, anak saya 4, 2 cowok dan 2 perempuan. Ada lagi bersama-sama beribadah bersama-sama, dan inilah kami gitu ya. Saya sehari-hari seorang pengusaha, merintis sebuah gereja TLCC di Bintaro, Gereja Baptis. Saya mengundang ya, sebenarnya saya mengundang nih anak-anak muda untuk bisa beribadah bareng-bareng dengan pemuda-pemuda di TLCC. 2 gereja, 3 gereja aja, ayo kita ibadah bareng-bareng. Dan lebih dari itu, kalau bisa mission trip ya. Tahun lalu kita mission trip bersama Gereja Baptis Jatinegara berdua aja, dan itu sungguh-sungguh membakar iman pemuda-pemuda gereja ya, yang sampai sekarang masih berapi-api untuk Tuhan. Di gabungan Gereja Baptis saya melayani sebagai ketua bagian pemuda, ketua bagian pemuda departemen pemuda. Jadi puji Tuhan, itulah saya. Nanti kalau misalnya ketemu di jalan, tolong dipanggil. Di sini banyak bapak-bapak yang jauh lebih tua dari saya, jadi panggil nama aja, Aswin. Kalau yang ada yang lebih muda dan sebagainya, panggil kok Aswin nggak apa-apa ya. Tapi jangan panggil Om. Aku masih ya kepala 4 lah gitu ya. Dan pada pagi hari ini Pak Kasta ini memberikan kepada saya ayat Alkitab dari Pengkhotbah 2. Nah, bagi saudara yang bawa handphone, bawa kita, tolong dibuka dari Pengkhotbah 2. Pengkhotbah 2 ini sebuah ayat yang luar biasa, dan saya Pengkhotbah ini adalah suatu buku favorit saya sebenarnya. Jadi pada saat saya diminta membawakan firman dari Pengkhotbah 2, ini juga adalah sebuah berkat untuk saya secara pribadi. Tapi lebih-lebih lagi, pada saat Pak Kasta memberikan Pengkhotbah 2 ini, pada saat saya membaca dan mempelajari Pengkhotbah 2, ayatnya yang pertama sampai ke 26, nanti saya tidak akan membaca secara keseluruhan, tapi nanti pelan-pelan pada saat saya berkhotbah kita akan membaca sedikit-sedikit, dan saudara bisa membuka lagi dan membaca lagi. Ini Pengkhotbah 2 ini memberikan saya teguran yang keras terus dan menerus sebenarnya ya. Jadi percayalah saudara, pada saat khotbah ini disampaikan, khotbah ini sudah menegur saya sangat keras terlebih dahulu. Pengkhotbah, walaupun tidak ada kepastian siapa yang menulis dari kitab Pengkhotbah, tapi kalau kita melihat bahwa yang menulis adalah anak Daud, memiliki kerajaan yang besar, begitu besar nikmatnya, maka ahli-ahli Alkitab merasa yang menulis adalah Salomo. Dan kalau kita melihat Pengkhotbah, di situ ada banyak penyesalan dari seorang raja, ya, yang bisa kita asumsikan adalah penyesalan dari Salomo. Jadi kalau misalnya kita baca Pengkhotbah itu kayak curhat gitu ya, kayak curhat, lalu kita mulai bertanya, kenapa kitab ini ada di Alkitab gitu ya. Saya yakin bahwa Tuhan ingin kitab ini membuat kita mengintrospeksi setiap dari aspek kehidupan kita secara pribadi. Ya. Ini kitab yang sangat-sangat aplikatif, tidak perlu ada pengertian lain atau apa. Ini kitab yang sangat aplikatif pada dasarnya. Dan ada 2 hal yang terus-menerus diucapkan di dalam kitab Pengkhotbah, adalah yang pertama, hidup di bawah matahari, dan yang kedua adalah sia-sia.
Yang dimaksud oleh hidup di bawah matahari adalah hidup yang berfokuskan hanya kepada dunia saja. Di bawah matahari, fokus kepada dunia. Dan yang kedua yang dia sampaikan adalah sia-sia, yang di dalam kata aslinya sebenarnya itu bukan sia-sia, tetapi seperti asap, kelihatan seperti bisa digapai, tapi pada saat digapai itu gak ada apa-apa. Itu sebenarnya arti aslinya. Jadi pada makna aslinya, pengkhotbah ini terus-menerus mengucapkan bahwa hidup di bawah matahari adalah sebuah kesia-siaan. Kehidupan yang berfokuskan kepada dunia, kesannya adalah sesuatu, tapi pada waktunya tidak bisa kita gapai, tidak bisa kita pegang. Itu adalah dua kata-kata yang saudara pasti nanti pada saat membaca khotbah dijumpai lagi di setiap pasal, hampir di beberapa ayat di kitab Pengkhotbah ini. Dan melalui Pengkhotbah 2, Salomo seperti membandingkan dua macam kehidupan. Yang pertama adalah kalau kita lihat di ayat yang pertama sampai ke ayat yang ke-20, dia berkata itu adalah kehidupan yang berfokuskan kepada aku, dia bilang. Coba kita lihat ya. Pasal 2 ayat 1. Aku berkata. Pasal 2 ayat 2 tentang tertawa aku berkata. Lalu pasal ayat 3 aku menyelidiki. Lalu ayat 4 aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Lalu dilihat ayat 5 aku mengusahakan katanya. Ayat 6 aku menggali. Ayat 7 aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Ayat 8 aku mengumpulkan begitu banyak perak dan emas, dia bilang. Lalu ayat 9 dengan demikian aku menjadi besar. Ayat 10 aku tidak merintangi mataku. Dan begitu terus sampai ayatnya yang ke-20 dia berkata aku fokus dari kehidupan Salomo pada waktu itu hanya kepada aku. Fokusnya hanya kepentingan pribadinya saja. Dan di situ Salomo berkata semuanya seperti asap, dia bilang. Kelihatan tapi tidak bisa dipegang. Sia-sia, itu yang Salomo bilang dari ayat 1 sampai ke-20. Maka di ayat yang ke-21 sampai 23 saya akan lompat. Di situ dia berkatakan, sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmah, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan besar. Jadi semuanya harus ditinggalkan. Apakah faedahnya diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam harinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Itu yang disampaikan dengan Salomo, bahwa seberapa hebatnya kita paling punya 90-100 tahun, sisanya kita tinggalkan begitu saja. Untuk memberikan perspektif, saya ingin kita angkat tangannya. Siapa di sini yang mengenal orang tua kita? Yang mengenal orang tua kita? Pasti mengenal orang tua kita kan? Terus angkat tangan. Siapa di sini yang mengenal kakek atau nenek kita? Terus angkat tangan terus yang tadi, angkat tangan. Siapa di sini yang mengenal buyut kita? Nah, cuma sisa 3 orang. Siapa di sini yang mengenal papa atau mama dari buyut kita? 1 orang sisa. 1 orang. Saudara, satu generasi itu paling perbedaan saya dan anak saya itu 30 tahun. Saya dan anak saya itu bedanya paling 30, maksimal 40 tahun. Jadi apabila 5 generasi
itu hanya 150 tahun, saudara. Maka tidak aneh seberapa besar kuburan-kuburan Cina itu, kalau sudah 150-200 tahun sudah nggak ada lagi yang ngurus. Ya, itu aja. Seberapa hebat papa dan buyut kita, dia gubernur misalnya Jawa Barat pertama zaman Belanda, hari ini bukan siapa-siapa lagi. Tidak ada yang mengingat dia, kuburannya di mana dan sebagainya. Tidak ada yang mengingat sedikit pun. Itu yang dimaksud dengan Salomo. Begitu banyak kehebatan Salomo, tetapi semua adalah sia-sia saja. Saya yakin maksud dari Salomo di sini, kalau saudara nanti membaca, maksudnya bukan artinya kita tidak kerja keras pastinya ya. Tidak ada komitmen, tidak kerja keras. Maksudnya bukan begitu, nggak ada usaha. Tapi apabila fokus dari kehidupan kita salah, fokus dari kehidupan kita kepada dunia, maka semuanya sia-sia seperti sebuah asap. Itu yang dimaksud dari kehidupan Salomo. Dan saya mengingat pada saat saya melihat pandangan Salomo, saya langsung mengingat pada saat Ayub di awal-awal kitabnya berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Ayub bilang ya, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah awal dari kitab Ayub, di mana Ayub sungguh-sungguh memiliki pengertian yang besar akan apa itu kehidupan. Dan yang kedua, kalau yang pertama itu berfokuskan kepada aku, maka yang kedua di ayat-ayat 24 sampai 26, penghabisan dari pasal 2 ini adalah kehidupan yang berfokus kepada Dia, yang berfokus kepada Allah. Yang pertama itu fokusnya kepada aku, yang kedua fokusnya kepada Dia. Kita punya dua pilihan, nggak ada yang di tengah-tengah. Ya, aku fokusnya sama Tuhan, tapi kalau masalah dompet, aku fokusnya di sini, gitu ya. Nggak bisa, gitu ya. Ini bukan gitu caranya. Antara fokus kita di dalam dunia atau fokus kita pada Dia. Itu yang disampaikan oleh Salomo. Dan saya suka pada saat Salomo berkata seperti ini di ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia. Ini ayat yang ke-24, saudara nanti bisa baca juga di rumah. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Ini pertama kali dari tangan Allah. Ini pertama kali di dalam pasal 2 dia menyebutkan kata Allah. Itu yang pertama, dan dia mengatakan seperti ini. Tuhan menginginkan kita untuk enjoy, untuk menikmati the present, apa yang ada di sekitar kita. Saudara diminta Tuhan menikmati keluarga saudara, apa yang saudara miliki pada hari ini, gereja saudara, teman-teman. Tuhan ingin saudara menikmati itu. Dan dia katakan di ayatnya, lanjut ke ayat yang 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Dikatakan itu garis bawahi, di luar Dia. Karena kepada orang yang dikenalnya Dia mengaruniakan hikmat. Ini Tuhan memberikan kepada kita apabila kita hidup di dalam Dia, hikmat, pengetahuan dan kesukaannya, joy, sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang-orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin, saudara. Saudara, kalau kita melihat kata di luar Dia, ini mengingatkan saya pada saat Yesus memberikan perumpamaan pokok anggur, dan dia mengatakan, di dalam aku, dia bilang, di dalam aku, dia bilang, kita ingat kan? Berbuah banyak. Tapi apabila kita di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ada suatu kehidupan yang berfokuskan kepada dunia, dan itu ada di luar Dia. Dan ada suatu kehidupan yang berfokus
Makanya judul khotbah pada hari ini adalah pilihlah dengan bijak, atau dalam bahasa Inggris choose wisely. Kita punya dua kehidupan, nggak bisa di tengah-tengah tuh nggak bisa. Fokusnya ke siapa? Ada 4 hal yang akan diangkat Salomo melalui ayat 1 sampai 20. Yang pertama, kalau kita lihat di ayatnya yang pertama dan ketiga, Salomo berbicara mengenai kenikmatan pribadi. Dia berkata seperti ini, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Kegirangan itu maksudnya pesta pora di dalam bahasa aslinya. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Dikatakan, tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Yang dia maksud pada waktu itu adalah kehidupan pesta pora, kehidupan malam pada waktu itu. Mungkin banyak minum-minuman, zaman sekarang banyak obat-obatan dan sebagainya. Makanya itu di ayat ketiga dia berkata, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, dia bilang. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan. Jadi dia merasa pesta pora itu membuat dia tidak bisa melihat apa yang benar. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Zaman sekarang mungkin saudara, apa ini kenikmatan pribadi ini banyak orang mencari. Saya kaget ya, di Jakarta itu banyak sekali kantor-kantor yang karyawannya itu terikat dengan obat-obatan terlarang. Nggak aneh di Jakarta. Rokok masih banyak dari kita, mungkin anak-anak Tuhan pun masih banyak yang terikat dengan rokok. Kehidupan berpesta yang seperti disampaikan oleh Salomo seperti ini. Banyak karaoke yang nggak benar di luar sana, judi, dan banyak hal-hal lain saudara yang membawa kenikmatan pribadi melalui hal-hal dunia. Kalau kita melihat, inilah yang dimaksud dengan Salomo di 3 ayat pertamanya di pasal 2 ini. Itu semua, kata Salomo, hanyalah sebuah asa. Kelihatannya ada kenikmatan, tapi pada akhirnya pada waktu mau dipegang tidak ada apa-apa. Banyak orang mengalami kekecewaan hidup saudara dan lari kepada alkohol. Saya punya beberapa teman yang mengalami kekecewaan hidup yang begitu berat dan dia akhirnya menjadi alkoholik. Setiap malam dia harus minum untuk tidur, minum obat-obat antidepresan. Tapi apakah mereka mengalami pemulihan? Tidak pernah. 2 minggu lalu ada seorang artis saya baca di koran kemarin, namanya Liam Payne. Mungkin yang anak-anak muda tahu ya. Salah satu member dari One Direction, sebuah band yang sangat-sangat terkenal gitu ya. Di beberapa tahun terakhir itu top of the chart gitu ya. Dan Liam Payne lompat dari balkoninya di lantai 3 dan ditemukan mati di bawah hotelnya. Beberapa jam sebelumnya istrinya dan dia bersosial media gitu, dan mereka semua bercanda, ketawa, dan istrinya bilang kita akan menikah tahun depan. Dan beberapa jam kemudian Liam Payne ditemukan lompat dari lantai 3, jatuh kepada kematiannya di depan hotelnya. Saudara, pada saat polisi masuk ke dalam kamarnya ditemukan obat antidepresan, obat anti stres. Di situ ditemukan obat terlarang dan juga alkohol. Dan itu bukan artis pertama yang mati seperti itu dengan segala kekayaan yang mereka miliki. Ya. Kita bisa melihat Robin Williams, Elvis Presley, semua mengalami hal yang sama. Tidak pernah dibebaskan oleh kenikmatan dunia yang mereka mencoba penuhi. Saudara, ada seorang sahabat saya juga, kalau kita melihat kenikmatan dunia, bertanya kepada saya, kenapa jadi orang Kristen itu susah? Banyak aturan katanya. Ini boleh, itu nggak boleh.
Kalau begini boleh, ini nggak boleh, ya kan? Banyak sekali teman saya bilang, Pak Sin, kok mau sih jadi orang Kristen? Orang Kristen itu kan susah, banyak aturannya. Ini boleh, itu nggak boleh. Dan saya bilang, sudut pandang kita itu dari sisi mana? Apakah fokus kita kepada dunia atau fokus kita itu kepada Tuhan? Contoh, kalau misalnya kita merokok, misalnya kita mau merokok aja, ini sesuatu yang simpel kan, rokok ini. Kalau fokus kita kepada dunia, maka kita melihat rokok itu menjadi ekspresi dari sebuah kebebasan. Tapi apabila fokus kita kepada Dia atau Tuhan, apakah rokok itu kebebasan? Apakah rokok itu sebenarnya memenjarakan kita? Emang kenapa sih hidup tanpa rokok? Kenapa harus ngerokok? Ini itu pertanyaannya. Iya kan? Apakah kehidupan malam pesta pora yang Salomo sampaikan itu ekspresi dari sebuah kebebasan manusia? Apa sebenarnya itu adalah penjara di mana orang tidak bisa lari dari pergaulannya yang salah, tidak bisa lari dari ingin menyenangkan orang lain? Jadi di mana fokus kita membuat arah pikiran kita itu lebih terbuka, saudara? Jadi pada saat orang berkata kepada saya, bukankah begitu banyak aturan? Saya bilang, no. Pada saat kita ada di dalam Yesus, maka kita bisa mendapatkan sukacita, maka kita bisa mendapatkan sukacita yang penuh. Dibebaskan, we get our freedom, bebas. Saya bebas dari dosa-dosa, saya bebas dari barang-barang yang bisa membelenggu saya. Kedua, kalau yang pertama Salomo mengejar kenikmatan dunia, yang kedua Salomo berbicara mengenai harta. Kalau kita lihat ayat ke-4 dan ayat ke-9 sampai ke-9, dia berkata seperti ini. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Hebat ya? Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi, kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Begitu kayanya dia. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan di daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita. Kabarnya Salomo memiliki 1000 ataupun lebih ya, istri-istri, belum pacarnya gitu ya. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik gitu. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap di dalamku. Dan dia berkata, itu pun kalau kita baca di atas selanjutnya, itu pun sia-sia. Hanya sebuah asap yang mungkin 45 tahun, 50 tahun kita nikmati, tapi sehabis itu tidak bisa menjadi pegangan kita. Kalau kita ngomong soal harta, saya ini orang Chinese ya. Jadi kalau di sini yang orang Chinese pasti tahu budaya orang Chinese itu berkat itu ya hanya harta, gitu. Itu budaya. Makanya kalau misalnya kita datang ke orang Chinese yang beragama Konghucu, kita lihat di rumahnya ada sebuah altar merah. Di situ ada dewa perang supaya bisnisnya lancar, ada dewa duit supaya duitnya lancar, gitu ya. Kalau saudara bisa buat dewa baru yang buat kaya, mungkin disembah juga, ditaruh juga gitu. Pokoknya apa aja lah, gitu. Dewa duit bentuknya kayak seperti apa juga orang nggak ngerti, dibuat aja mukanya seperti itu. Yang
Dan dari kecil ya seperti itu gitu. Itulah budaya seorang Konghucu apabila belum mengenal Tuhan. Saudara, Salomo pada akhir ujung hidupnya dia mengerti bahwa hartanya tidak pernah memberikan dia kepuasan. Jadi ini menjadi suatu introspeksi kepada kita. Jangan sampai pada waktu kita mengejar harta, akhirnya kita terjebak dengan urusan-urusan dunia. Banyak akhir-akhir ini malah Gen Z ya, itu mengejar harta begitu berat, akhirnya terjebak pinjol. Terjebak pinjol, kantornya ditelepon, dia dipecat. Ya kan? Risih soalnya orang kantor kan, ditelepon sini, ditelepon sana. Akhirnya udahlah, lu kalau nggak beresin keluar aja. Akhirnya dikeluarin. Akhirnya makin susah hidupnya. Terus dikejar-kejar pinjol dengan kata-kata yang kasar, akhirnya kita hidup juga nggak sejahtera, tiap hari kepikiran, pusing, ya. Hasilnya apa? Gitu. Tidak ada sebuah hasil, sebuah asap yang kesannya bisa kita gapai, pada waktu mau kita gapai tidak ada apa-apa. Ada yang terjebak dengan judi online akhir-akhir ini. Judi online itu kabarnya di koran, revenue-nya itu mencapai 100 triliun per bulan. Dan orang-orang yang dengan gaji UMR bisa masukin 20.000 dan mulai judi gitu ya. Dan semua orang mau kaya kan, semua orang kaya. Jadi akhirnya mereka pencet itu, dan yang kaya raja judinya. Yang judi mah nggak pernah kaya. Itulah yang terjadi apabila fokus kita hanya kepada dunia, kekayaan, mengejar harta. Ada yang lebih parah lagi, mengejar harta luar biasa sampai lupa punya keluarga di rumah, ya kan? Anaknya ditinggal, istrinya ditinggal. Kadang-kadang anaknya kalau dia pulang anaknya panggil om gitu, om. Udah sampai nggak kenal sama bapaknya. Kasihan kan? Mengejar harta begitu berat sampai udah nggak kenal lagi anaknya sama bapaknya. Nah ini suatu bercandaan ya. Cuman inilah yang Salomo maksudkan, bahwa Salomo mencoba begitu berat untuk mengejar harta dan akhirnya hanyalah sebuah asap. Maka sangat menarik di ayatnya ke-24. Dia berkata, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Dia menginginkan, dia tahu. Jadi kalau misalnya fokus dia kepada Tuhan, maka dia mengerti. Orang itu pasti mengerti, orang-orang Kristen itu mengerti bahwa setiap yang kita miliki pada hari ini, apa yang ada di dompet saudara berasal dari Dia. Amin. Ya, ada orang yang bilang, tapi saya kerja keras loh kok. Ya, tapi yang kerja lebih keras juga banyak. Ya. Saya pinter loh kok. Iya, tapi yang pinter banyak sebenarnya. Kalau Tuhan memberkati saudara, itu hanya kebaikan Tuhan semata. Yang lebih hebat dari kita banyak, yang lebih pinter banyak, yang lebih rajin banyak, semua banyak. Tapi kalau saudara diberkati, itu karena Tuhan punya maksud di dalam kehidupan saudara. Apabila kita memiliki mindset seperti itu, apabila kita memiliki mindset bahwa semua yang kita miliki berkat dari Tuhan, maka cara kita mencari duit pun berbeda. Pada saat kita nyari duit, pasti kita nggak lupa yang ada di rumah, ya kan? Karena kita tahu yang di rumah juga berkat Tuhan, ya kan? Kalau misalnya kita tahu ini berkat dari Tuhan, maka kita juga nggak bisa jahat sama kolega-kolega kita. Karena kita tahu semua adalah berkat dari Tuhan. Gak sombong. Kita tahu ini dari Tuhan. Gak sombong, rendah hati. Lalu kita juga mengerti, kalau kita tahu cara mencari duit, kita juga tahu pada saat pakai duitnya. Misalnya duitnya 1.000 perak, mau beli barang 1.500, gak ada duitnya, ya udah deh, nanti nunggu berkat Tuhan berikutnya, ya kan? Tapi kalau misalnya kita punya duit 1.000, mau beli barang 1.500, gue utang dulu deh, nanti gue kerja keras. Nah, kita tahu nggak Tuhan
tidak usah dipaksakan. Dan kalau kita mengerti fokus kita kepada Tuhan, kita akan juga mengerti bagaimana cara kita memberi, cara kita perpuluhan, karena kita tahu semuanya punya Tuhan. Kita memberikan 10%, apakah 90%-nya punya kita? 90%-nya pun punya Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Maka kita memiliki mindset yang berbeda pada saat kita mengerti bahwa semua yang kita miliki pada hari ini, baju kita pun adalah milik Tuhan. Begitu juga cara kita berinvestasi, pastinya juga nggak aneh-aneh, ya kan? Ada orang menawarkan kalau misalnya investasi di sini 20%, 30%. Kita bilang, lah ini milik Tuhan kok. Kalau besok Tuhan mau memeliharaku, kalau jatuh tidak tergeletak, ngapain sih? Ngoyo gitu ya. Ngapain sih? Gitu. Toh Tuhan memeliharaku. Ngapain kita harus mengambil suatu resiko-resiko yang terlalu besar? Maka pada waktu kita mengerti bahwa segala yang kita miliki adalah milik dari Tuhan, pasti cara kita memelihara harta itu berbeda dengan kalau kita fokus kepada dunia. Banyak ya kerabat saya sendiri yang masih ada di sini, ya, yang akhirnya dia bilang, gue nggak peduli keluarga seperti apa, yang penting gue mau kaya, gitu ya. Dan kasihan, di seperti Salomo mengatakan itu hanya seperti sebuah asap, seperti bisa dipegang tapi nggak akan bisa pernah dipegang. Kalau yang pertama tadi kita berbicara mengenai kenikmatan dunia, dan yang kedua harta, yang ketiga ada 4 ya. Yang ketiga, Salomo berkata di ayatnya yang ke-10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Salomo berbicara mengenai kuasa. Salomo berbicara, aku tuh berkuasa, dia bilang. Salomo bilang, aku tuh berkuasa, kuasaku tuh besar. Apa yang aku mau lakukan, aku bisa lakukan. Tapi Salomo merasa kuasa itu pun adalah sebuah asap, gak akan bisa kita pegang. Saudara, Salomo itu memimpin suatu kerajaan besar, kerajaan Israel pada waktu puncak-puncaknya. Ya. Kabarnya orang-orang dari seluruh dunia datang ke kerajaan Salomo untuk belajar pada waktu itu. Mungkin sekarang kita bandingkan dengan Amerika, negara dikuasai. Tapi kita juga harus ingat bahwa negara dikuasai itu kan berpindah-pindah. Sebelum Amerika itu Inggris, sebelum Inggris itu Belanda, sebelum Belanda itu Jerman. Jadi negara dikuasai berpindah-pindah dan ada umurnya. Dan kita melihat kerajaan Salomo di tahun 2023 adalah sudah tidak ada. Maka Salomo pun akhirnya sadar seberapa hebatnya berkuasanya dia. Ya paling 200-300 tahun sudah habis juga. Saudara, kuasa itu tidak harus sesuatu yang besar pastinya ya. Kalau kita mengatakan soal kuasa, banyak sekali kuasa yang disalahgunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita lihat di negara kita, kuasa itu kan partai politik begitu panas gitu ya. Kemarin pemilihan presiden, sekarang pilkada, orang memperebutkan kuasa. Gak sedikit orang-orang politisi Kristen yang dulunya katanya beriman, lalu mereka bilang saya Kristen, pilih saya. Pada waktu di atas tidak ada suatu makna pun, hanya sebuah asap begitu aja. Ada yang gereja sekalipun gitu ya, memperebutkan kuasa gitu ya, akhirnya pecah gitu, berantem sini berantem situ. Suami istri kadang-kadang ya memperebutkan kuasa, siapa yang lebih berkuasa, yang mengambil keputusan di dalam keluarga, akhirnya ribut gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan kuasa. Kuasa lebih sering menjadi penghancur daripada pembangun. Maka saya ingat sekali Paulus dalam kitabnya di dalam 1 Korintus, dia melihat permasalahan di Korintus dan dia bilang, jangan mikirin soal kuasa. Dia bilang, ayo dong, layanilah yang lemah.
Layanilah yang lemah, orang-orang yang tidak elok, berikanlah penghormatan khusus katanya. Ya kan? Dia bilang seperti itu ya. Kita lihat sebagai satu tubuh, dia bilang apa yang tidak kelihatan kemungkinan adalah hal-hal yang paling penting. Kira-kira begitulah di dalam 1 Korintus 12. Jadi dia bilang pada saat kita diberikan suatu kuasa, pikirkanlah apa yang bisa kita bangun melalui kuasa itu, tapi bukan berfokuskan kepada kuasa itu. Saudara, terus terang saya suka bingung ya. Saya di dalam keluarga ini nggak usah jauh-jauh ya. Saya kan punya anak 4. Saya percaya saya diberikan kuasa dari Tuhan untuk bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik. Saudara percaya itu? Amin. Bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik? Dan kapan harus keras, kapan harus lembut, ya kan? Kita kan diberikan hikmat oleh Tuhan, kita diberikan kepercayaan bagi, nih Tuhan bilang, Aswin, saya berikan kamu kuasa untuk mendidik anak-anakmu. Dan saya sangat sedih kalau akhir-akhir ini saya sering melihat ya, sebuah keluarga datang ke restoran, semuanya buka handphone, gak ada yang ngobrol sama sekali, semua main handphone. Gitu aja main. Saya pikir, ini komunikasinya kapan? Kalau makan aja gak bisa ngobrol, kapan bisa ngobrol kira-kira? Saya sedih melihat ada sahabat saya yang anaknya karena terlalu sering nonton gadget, akhirnya pertumbuhannya rusak. Ya. Ada yang kecanduan game, ada yang kecanduan pornografi dan sebagainya. Dan saya hanya bertanya, kalau Tuhan memberikan kita sebuah kuasa untuk menjadi orang tua, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Itu kalau fokus kita kepada Tuhan. Tapi kalau fokus kita kepada dunia, maka cara kita memakai kuasa pun pasti berbeda. Itu hanya hal-hal simpel saudara, tapi pada saat kita ada di kantor, pada saat kita ada di gereja sekalipun, pada saat kita keluar dari gereja ini, dan kita memiliki sebuah kuasa sebesar apa atau sekecil apa, kita harus datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku kuasa ini, apa sih yang Kau mau? Apa yang Tuhan mau di sini? Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang yang berfokus kepada Tuhan? Dan yang keempat dan yang terakhir, kalau kita lihat ayatnya yang ke-12, kalau yang tadi yang pertama adalah kenikmatan dunia, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah kuasa, dan yang keempat yang Salomo angkat di Pengkhotbah pasal 2, Salomo berkata tentang hikmat dunia. Saya akan bacakan di ayat 12 sampai ayat 19 berkata seperti ini. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat. Saudara ingat ya, pada saat Salomo naik sebagai raja, yang pertama Tuhan tanya dia, kamu mau apa? Lalu dia berkata, aku mau hikmat. Dia berkata. Terus Tuhan berkata, karena kau mau hikmat, aku akan menambahkan segalanya untuk kamu. Maka hikmat itu menjadi kebanggaan Salomo. Hikmat itu menjadi sebuah pegangan. Kalau kita lihat berulang-ulang kali dia bilang, tapi saya tidak melepaskan hikmat, tapi saya tidak melepaskan hikmat, karena hikmat itu menjadi sebuah kebanggaan bagi Salomo. Dan hikmat itu membuat Salomo terkenal. Dan Salomo senang. Salomo senang bahwa dia itu terkenal. Hikmat yang Salomo selalu pegang. Dan dia berkata seperti ini, dan aku melihat ayat 13, aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan. Seperti terang melebihi kegelapan, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Mau berhikmat, mau bodoh, nasib yang sama akan menimpa kita semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, sebuah asap. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun
kepada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan, dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Sama aja. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Kehidupan yang berfokus kepada dunia yang ada, kehidupan di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Saudara, apakah maksud Salomo itu hikmat adalah sia-sia? Saya rasa tidak. Yang dimaksud Salomo adalah kita harus sadar seberapa hebatnya kita, penuh dengan hikmat, penuh dengan kepintaran, kita pun akan melalui kematian yang sama dengan orang bodoh. Tidak perlu ada kesombongan, maksud dari Salomo. Tidak perlu ada kesombongan di dalam kehidupan kita karena kita lebih hebat atau lebih pintar dari orang lain. Seringkali saya pun berdosa ya di dalam ini. Karena seringkali kita merasa lebih hebat mungkin dari keluarga kita sendiri. Seringkali kita merasa lebih hebat dari adik kita, dari kakak kita. Seringkali kita merasa lebih hebat dari kolega-kolega di kantor kita. Seringkali kita merasa lebih hebat dari teman sepelayanan di dalam gereja. Dan Salomo berkata semuanya itu sia-sia. Ya mungkin baik, tapi bukan suatu hal yang harus dibanggakan. Maka saya teringat di dalam Mazmur dia berkata, awal dari sebuah hikmat adalah takut akan Tuhan. Awal dari sebuah hikmat, awal dari sebuah hikmat adalah takut akan Tuhan. Salomo sadar ya, hidupnya paling 90-100 tahun. Udah selesai. That's it. Kalau fokusnya bukan memuliakan Tuhan, fokusnya bukan mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan iman kita, semuanya sia-sia, hanya sebuah asa. Saya sekarang sedang membaca suatu buku dari Billy Graham, Reverend Billy Graham. Saya suka sosok dari Reverend Billy Graham. Kalau misalnya saudara sempat ke toko buku, beli bukunya, saya lagi baca bukunya yang judulnya Holy Spirit. Sangat menguatkan saya. Yang saya suka dari Billy Graham adalah yang pertama ya, beliau begitu berhikmat ya. Beliau begitu berhikmat, begitu bijaksana, dan kayaknya kalau melihat pimpinan-pimpinan jemaat yang begitu hebat, Billy Graham itu tidak bercacat sekalipun. Tidak pernah ada cerita cacat dari Billy Graham. Dan dia melindungi diri dia dari dosa dengan begitu keras. Sampai kadang-kadang orang bilang radikal ya. Sampai kadang mau masuk lift aja, katanya kalau ada perempuan dia tunggu dulu sampai, kecuali rame-rame gitu ya. Tapi kalau berdua dia tidak mau masuk lift bersama dengan wanita, dan dia melindunginya. Tetapi yang begitu membuat saya terkesima itu adalah dengan segala ketenaran dia, kehebatan dia, begitu sederhananya seorang Billy Graham. Saudara kalau lihat di YouTube pendeta-pendeta zaman sekarang itu kan luar biasa. Tapi kalau kita lihat Billy Graham, salah satu pendeta terbesar di tahun 1900-an ya, abad ke-20 ini, abad 1920. Begitu sederhananya seorang Billy Graham. Dan melihat itu saya yakin bahwa pelayanannya dianggap oleh Billy Graham hanya sebagai suatu kepercayaan dari Tuhan. Bukan suatu kehebatan, tapi suatu kepercayaan dari Tuhan. Dan di dalam bukunya, di dalam ucapan-ucapannya, dia mengerti
bahwa di akhir hayatnya di depan Tuhan dia hanyalah satu jiwa saja, sama seperti saudara dan saya, hanya satu jiwa. Begitu hebatnya Billy Graham pada saat datang kepada Tuhan, only one soul, kamu sendiri, sama seperti kita saudara, tidak ada bedanya. Hanya beliau dipercaya dengan pelayanan yang begitu besar, kita pun harusnya dipercaya dengan pelayanan-pelayanan di dalam gereja Tuhan. Dan kita sama seperti dia, hanyalah satu jiwa dari Tuhan. Tapi perbedaannya apakah itu jiwa yang taat atau jiwa yang hilang atau tidak taat? Kan bedanya itu. Gak ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah pasti gak ada ya. Jiwa yang taat atau jiwa yang berfokus kepada dunia. Itu aja gak ada di tengah-tengah. Saudara, 4 hal ini diangkat oleh Salomo. Dan ini pada saat saya membaca ini, relevansinya terhadap kehidupan masa kini adalah sangat-sangat tinggi ya. Sangat-sangat relevan terhadap kehidupan saya pribadi, saudara. Kenikmatan dunia, harta, kuasa, hikmat atau kehebatan dunia, inilah yang manusia cari dari hari ke hari. Gak bisa lari dari itu. Kalau anak-anak muda sekarang itu, kalau post sesuatu dapat like-nya dikit sedih, ya kan? Ya dong. Kalau dapat like-nya 70, 80 tuh kayaknya enak gitu. Aku juga sama ya. Kadang-kadang aku post gitu ya. Kalau dapat like-nya banyak, kayaknya oke gitu ya. Tapi kalau misalnya dapat like-nya 1, 2 gitu, kayaknya kasihan banget sih, kering gitu ya. Tapi itulah saudara, pada saat kita mengejar hal-hal seperti itu, maka dunia ini akan mengarahkan kita. Saya suka tadi ada yang ngomong ya, dunia itu mengarahkan kita ke arah situ. Oh, kamu post gambar-gambar yang gak bagus, like-nya banyak deh, ya kan? Oh, post firman Tuhan, coba deh post firman Tuhan, like-nya berapa coba kira-kira? 2, 3, coba aja, ya kan? Tapi coba post foto-foto yang sure gitu, yang nggak benar ya. 200, 300 likes ya. Akhirnya dunia membawa kita ke sini, fokusnya bukan ke sini lagi. Pelan-pelan dibawa sebenarnya. Saudara, inilah pergumulan kita di masa kini. Saya akan menutup, saya minta pemusik untuk maju ke depan. Saudara, khotbah hari ini berjudul Choose Wisely, pilihlah dengan bijak. Dan kiranya pada saat firman Tuhan ini disampaikan, saya berdoa setiap dari kita membuat komitmen baru untuk lebih fokus kepada Allah, untuk lebih fokus kepada Dia, dan lebih tidak fokus kepada aku. Tanya Tuhan, Tuhan mau apa di dalam kehidupan saya? Saya senang dengan di dalam kitab khotbah itu, saya paling senang lah kitab khotbah. Saya baca dan baca lagi. Dan salah satu ayat yang saya selalu gumuli adalah di dalam Pengkhotbah 7, pada waktu dia mengatakan Pengkhotbah 7 itu di waktu dia bilang begini. Karena saya ini orang yang paling kurang suka untuk pergi ke rumah duka. Ini jujur ya. Siapa di sini yang mungkin suka ke rumah duka gitu? Nggak ada ya? Ketawa gitu ya. Saya paling kalau ke rumah duka tuh rasanya berat gitu ya. Kayak aku tuh, istriku harus bilang, ayo Wan, ya udah kita pergi deh ke rumah duka gitu. Tapi di dalam Pengkhotbah 7 dikatakan kita harusnya lebih bahagia ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Dia katakan seperti itu. Karena rumah duka itu membuat kita belajar. Dan sesuatu yang saya pelajari akhir-akhir ini adalah pada waktu seorang misionari baptis yang ada di TLCC bernama Caleb baru aja ketinggalan mertuanya. Mertuanya meninggal di Amerika. Dan saya datang kepada dia minggu lalu dan saya berkata seperti ini, Caleb, I'm sorry for your loss, atau turut berduka.
Dan dia bilang begini, dia bilang, tapi dia bilang, dia sudah percaya. Enteng sekali. Dan itu membawa sukacita saya sebagai sahabatnya. Saya merasa tidak ada kesedihan di dalam pembicaraan itu. Begitu juga pada saat saya pergi ke rumah duka, mengetahui bahwa yang meninggal itu memiliki ketaatan, kepercayaan kepada Tuhan. Dan pada waktu saya ke rumah duka, saya melihat orang bernyanyi dan keluarganya itu sungguh-sungguh menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi yang datang. Dan itu membawa saya bersukacita dan menguatkan iman saya secara pribadi. Dan sangat berbeda pada saat saya pergi ke rumah duka di mana yang meninggal mungkin bukan orang percaya. Tempat itu penuh dengan kesedihan, bahkan beberapa kerabat saya pun seperti itu. Dan pada saat saya datang, mereka bilang, "Kok doakan ya supaya dia masuk surga." Saudara, sebagai orang percaya, kita hanya punya satu kesempatan, one chance. Pada saat orang datang kepada kita dan berkata, "Kok doain ya supaya dia masuk surga." Bisa nggak, saudara? Too late. Maka saya selalu percaya, saudara, untuk kita orang-orang percaya, Tuhan hanya mempercayakan kita satu kesempatan. Kalau Elvis bilang, "It's now or never." It's now or never. Don't waste it. Jangan buang-buang kesempatan ini. Saya suka dengan sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Karena memang pada esensinya kita hanya mendapatkan satu kesempatan, saudara. Dan saya berdoa supaya setiap dari saudara di ruangan ini mengambil kesempatan ini berfokus kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan saya juga berdoa pada waktunya nanti, ada waktunya kita bertemu dengan Tuhan di gerbangnya. Dan saya berpikir pada saat saya ada di situ dan Tuhan berkata, "Sini anakku yang setia, datanglah kepadaku." Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan melalui kitab Pengkhotbah pagi hari ini. Aku berdoa, Tuhan, Engkau berbicara pada setiap anak-anak-Mu di dalam ruangan ini. Saudara, ambil waktu pagi hari ini untuk berdoa, berkomitmen baru untuk berfokus kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau selama ini saudara mungkin kita lupa bahwa setiap berkat-berkat hadir di sekitar kita, biarlah pagi hari ini saudara naikkan ucapan syukur saudara. Bila mungkin ada dari kita yang masih memiliki dosa-dosa, saudara, tidak ada dosa yang tersembunyi dari mata Tuhan. Bila itu merintangi pertumbuhan iman kita, fokus kita pada Tuhan. Bila pagi hari ini saudara mengakui dosa-dosa itu dan berfokus kepada Tuhan, buatlah komitmen baru. Biar Tuhan mengkoreksi setiap hati kami. Sering sekali kami Tuhan mengejar apa yang panah, apa yang
ini orang-orang yang menaruh nilai diri kita kepada harta, kepada nama baik, kepada kekuasaan. Karena di sana kita hanya menemukan kesia-siaan. Biar kita menemukan kehidupan yang penuh arti di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa harus begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidup. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Saya pun Bapak Ibu boleh berdiri. Apakah selama ini kita hidup karena hari? Apa selama ini kita hidup dengan rutinitas kita? Apakah selama ini kita hidup hanya untuk apa yang diinginkan oleh dunia ini? Apakah selama ini kita mengejar apa yang sia-sia? Dan biar hari ini kita berdiri dengan hidup yang penuh arti di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup ini kita akan berdaya tiap hari, tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa harus begini? Marilah tetap berdiri dengan hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dengan iman dan kasih bersama-sama. Hidup bukan karena hari, hidup hanya bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengoreksi hati kami. Kami bersyukur apa yang Tuhan sampaikan lewat Salomo. Salomo mempunyai segala sesuatu. Salomo memiliki apa yang dimiliki oleh dunia ini. Tetapi Salomo berkata, tanpa Tuhan semua adalah kesia-siaan. Biar hari ini kami bersama dengan umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini